Baiklah, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manuskrip atau tugas teknik analisa gizi saya. Baik. Jadi judul yang saya usung di sini adalah Sex, Caffeine, Consumption, Smoking, and Refractive Error Impact on the Risk of Developing Glaucoma. Atau in Indonesianya jenis kelamin, konsumsi kafein, merokok, dan juga kelainan refraktif, penyebab efeknya kepada meningkatkan resiko dari glaukoma. Berarti untuk table of content-nya yang akan selanjutnya ini akan ada introduction, method, result, discussion, sama conclusion. Baik, itu yang pertama adalah introduction. Ya, jadi di sini glaukoma. Glaukoma ini merupakan penyakit neuropati kronis progresif, jadi ini perlu digarisbawahi adalah suatu progresif ya, karena ini berkelanjutan dan akan meningkat penyakitnya, yang menjadi salah satu penyebab kebutaan terbaik di dunia, yang memang ini penyebab kebutaan kedua di dunia setelah katarak, dan juga merupakan salah satu masalah krisis kesehatan masyarakat di dunia. Dan ini juga oleh perkumpulan dari dokter mata ini menjadi salah satu penyakit yang termasuk dari gawat darurat dari penyakit mata. Lateral ada glaukoma ini merupakan kumpulan gejala, jadi merupakan kumpulan gejala yang ditandai dengan menurunnya fungsi saraf optik secara progresif yang lalu akan diikuti oleh hilangnya penglihatan. Jadi ketika glaukoma ini progres, karena yang progresif ya semakin parah, dia akan sampai ke hilangnya penglihatan atau ke kebutaan. Untuk etiologi dan faktor resikonya, jadi glaukoma ini karena merupakan kumpulan gejala, jadi merupakan penyakit ini merupakan multifaktorial, jadi banyak sekali faktor resiko yang menyebabkan atau berperan dalam progres dari penyakit glaukoma ini. Yang ini tuh menyebabkan kerusakan dari saraf optiknya. Faktor risiko ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Nah, untuk yang tidak dapat dimodifikasi ini adalah usia, jenis kelamin, ras dan etnis, dan juga genetik. Untuk dapat dimodifikasi ada peningkatan TIO, ada pola hidup, dan juga faktor sistemik lainnya. Untuk penjelasannya ada lebih lanjut di sini. Nah, ini faktor risiko di Afrika ya. Jadi ada satu jurnal yang mengatakan bahwa ada faktor risiko yang terjadi di Afrika untuk glaukoma ini. Yang pertama adalah ada peningkatan TIO atau peningkatan tekanan intraokular. Nah, tekanan intraokular yang meningkat ini menjadi salah satu risiko utama glaukoma. Jadi glaukoma ini memang utamanya itu karena adanya tekanan intraokular. Tidak semuanya ada tekanan intraokular, tapi salah satu penyebab utamanya adalah terjadinya tekanan intraokular. Nah, TIO yang tinggi ini lebih banyak pada kulit hitam ternyata, setelah ada jurnal mengatakan. Dan juga di Afrika, ternyata mereka yang berkulit hitam itu central corneal thickness atau CCT-nya ini menjadi lebih tipis. Yang ini menjadi salah satu faktor resiko dari glaukoma. Lalu ada genetik. Nah, genetik ini adalah riwayat keluarga dengan glaukoma sebelumnya, dan ternyata kulit hitam atau di Afrika, baik dari Afrika Amerika ataupun Afrika Kanada dan sebagainya, yang keturunan dari ras Afrika, etnis Afrika ini menjadi faktor predisposisi tertinggi. Ada sosiodemografik ini mencakup seperti usia, yang dimana usia lanjut termasuk di 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas menjadi faktor risiko. Jenis kelamin laki-laki juga lebih sering terkena glaukoma. Ada beberapa jurnal yang mengatakan seperti itu, dan ada beberapa yang ada pro kontra. Ada yang memang mengatakan bahwa mereka laki-laki ini ada yang tidak berpengaruh, tapi ternyata saat itu dilakukan di Afrika, ternyata jenis kelamin ini berpengaruh pada laki-laki paling sering. Nah, lalu BMI rendah. Nah, untuk sebenarnya ada faktor sistemik ini seperti penyakit sistemik lainnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, ini juga dapat menjadi faktor risiko. Faktor lainnya seperti apa? Ada konsumsi alkohol ternyata juga dilaporkan menjadi faktor risiko independen dari glaukoma. Epidemiologi yang pertama sekali di dunia, jadi 3,5% orang dunia tetap mengalami glaukoma ya. Dan penyebab kebutaan kedua di dunia ini, dan ini merupakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak, menyumbang 8% dari kebutaan di dunia, dan di tahun 2040 diperkirakan 111,8 juta orang ini akan mengalami glaukoma. Di Australia ini prevalensi mencapai 33% dari populasi, dan di Afrika ini 4,% dari populasi mengalami PUAG.
dan menjadi penyebab kebutaan kedua setelah katarak di Afrika. Dan juga 4,2% ini tertinggi di seluruh dunia. Penelitian di Afrika bagaimana? Jadi dilaporkan 8,2% di Kamerun Barat dan pada orang dewasa 40 tahun ke atas. 5% di Nigeria dengan 8,4% di Ghana. Dalam survei terbaru juga di Kenya yang terhadap prevalensinya itu pada umur 40 tahun ke atas ini adalah 4,3%. Prevalensi kebutaan dari glaukoma lebih tinggi di Afrika daripada di wilayah negara lainnya, yaitu sekitar 15% dari kebutaan. Jadi 8% kebutaan di dunia ini, 15%-nya itu ada di Afrika, atau terjadi di Afrika. Untuk fokus penelitian saya di sini adalah untuk saya mengambil 4 variabel ya, yang termasuk dari faktor resiko. Yang pertama ada faktor resiko yang terdapat di berbagai jenis kelamin. Terhadap jumlah angkatan laki-laki ini lebih rentan mengalami glaukoma, itu sekitar 3:1. Jadi 3 laki-laki dan 1 wanita di populasi Afrika. Lalu miopia, di mana miopia derajat tinggi ini menjadi salah satu faktor risiko mayor pada glaukoma berbagai etnis. Juga konsumsi kafein, itu ternyata sudah pada tahu semuanya bahwa konsumsi kafein ini sangat menjadi tren, ya, jadi bahkan menjadi diet orang Asia Bari kalau siap pagi harus minum kopi seperti itu. Di mana konsumsi kafein ternyata mengindikasikan peningkatan risiko glaukoma melalui peningkatan TIO. Terus juga ada merokok, di mana teman-teman sudah tahu semua bahwa 1,3 miliar perokok di dunia ini ada orang merokok di dunia, 1,3 miliar. Nah, dan rokok ini berkontribusi dalam penyumbatan lumen arteri, sehingga terjadi penurunan TIO, dan juga merusak sel tabulamus work, dan juga gangguan retina. Nah, untuk result question-nya apa? Berarti yang pertama adalah apakah jenis kelamin pengaruh kejadian glaukoma? Lalu apa konsumsi kafein ini sebagai faktor risiko terjadinya glaukoma? Apakah merokok ini juga sebagai salah satu faktor risiko glaukoma? Dan juga miopia ini apakah orang yang dengan miopia berisiko atau mengalami glaukoma? Research question-nya. Hipotesisnya, jadi untuk hal ini tidak terdapat pengaruh usia, konsumsi kafein, merokok, dan kelainan refraksi terhadap resiko terjadinya glaukoma. Dan satunya terdapat pengaruh usia, konsumsi kafein, merokok, dan kelainan refraksi terhadap resiko terjadinya glaukoma. Metodenya. Jadi di sini metode penelitian saya untuk metodenya menggunakan cross-sectional dengan data sekunder. Jadi di sini di mana satu datanya diambil di waktu yang sama. Jadi saya mendapatkan data sekunder dari DHS. Nah, ternyata sampel dari DHS merupakan data survei DHS kayaknya pada tahun 2020 dan sampelnya yang saya ambil berjumlah 100.015. Untuk variabelnya sesuai yang tadi, untuk variabel jenis kelamin, merokok, konsumsi kafein, dan miopia, dan terfilterkan adalah glaukoma. Analisanya saya menggunakan jaringan logistik dan kedua semua variabel ini merupakan nominal dan termasuk dengan variabel terkait dikotom. Terus penelitiannya. Jadi ini pertama deskripsi sampelnya. Jadi terlihat di sini bahwa mayoritas ini mereka yang menderita glaukoma itu laki-laki, berarti sebanyak 306 ya, atau sekitar 30% total populasi. Dan juga deskripsi sampelnya yaitu mereka yang merokok ini juga lebih sering terkena glaukoma, yaitu sekitar 31,3% dari total populasi. Terus mereka yang miopia ini juga lebih sering terkena glaukoma pada sampel saya itu di Kenya ini, yaitu sekitar 29,8% total populasi, dan begitu juga dengan mereka yang mengkonsumsi kafein atau mengkonsumsi kopi, yaitu sekitar 311 atau 30,6% dari semua total populasi. Untuk deskripsi sampelnya, nah, mereka kebanyakan adalah seorang laki-laki. Uji regresi logistiknya, jadi di sini setelah dilakukan uji regresi logistik ya terhadap variabel independen variabel dependennya ini, didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi bisa teman-teman dari sini jenis kelamin yaitu di sini memiliki kekuatannya 0,40 atau dengan koefisien negatif, yaitu jadi semakin meningkat, jadi resikonya semakin menurun seperti itu. Karena jenis kelamin ini nominal dan dapat dibolak-balik, jadi tidak berlaku. Signifikansinya 0,23 menyatakan bahwa di bawah 0,5 signifikansi jenis kelamin ini mempengaruhi terjadinya glaukoma. Dengan OR-nya 0,996 dengan 95% confidence intervalnya yaitu 1,775 sampai 1,279. Begitu dengan konsumsi kopi, di sana ada positif koefisien kontinuasinya, jadi setiap kenaikan satu satuan ini akan meningkatkan 1,051 resikonya. Dengan signifikansi 0,001 di bawah 0,5 yaitu signifikan bahwa konsumsi kopi ini mempengaruhi terjadinya glaukoma secara statistik. Dengan OR-nya 1,052 dengan koefisien interval seperti ini.
Putus dengan merokok, yaitu 2,91, di sini untuk koefisien positifnya 2,91. Jadi ini arahnya positif, semakin meningkat satuannya berarti semakin meningkat juga risikonya. Dan juga di sini kok signifikansi 0,01, signifikan secara statistik ya, jadi merokok ini mempengaruhi glaukoma, dan OR Dian ini ternyata memiliki OR tertinggi 1,210 dengan koefisien interval seperti ini, dan juga refractive error-nya menjadi OR tertinggi, memiliki faktor risiko tertinggi, yaitu sekitar 1,065 dengan confidence interval tersedia di tabel ini. Nah, ini juga ternyata semua ini merupakan signifikan, jadi semua variabel yang saya lihat ini dapat mempengaruhi terjadinya glaukoma, seperti itu. Dan ternyata faktor risiko tertinggi itu dipegang oleh merokok dengan OR 1,210 dan disusul oleh refractory error 1,065. Diskusi. Jadi yang pertama jenis kelamin dan glaukoma. Jadi ternyata dari hasil penelitian saya ternyata penderita glaukoma paling banyak adalah laki-laki, dan hasil uji regresi menunjukkan laki-laki menjadi kelompok rentan yang akan glaukoma. Studi lawan, jadi ada studi sebelumnya sudah saya baca, karena sudah lama menemukan hal yang sama, yaitu 62% menderita glaukoma paling banyak di Nigeria adalah jenis kelamin laki-laki. Begitu juga dengan Abdul yang menghasilkan yang sama, sekitar 57% itu juga adalah laki-laki di Nigeria juga. Nah, temuan ini tuh dikarenakan mungkin jenis kelamin laki-laki di Afrika itu yang memiliki akses kesehatan yang lebih baik daripada mereka wanita. Lalu ada studi Gordon dari Bastaurus et al. Ternyata di Kenya ini tidak menemukan adanya hubungan sosiodemografik atau maupun jenis kelamin ini mengenai kejadian glaukoma dan sebagai pro and kontra seperti itu. Lalu merokok dan glaukoma. Mereka yang merokok ini lebih banyak menderita glaukoma, dan hasil penelitian juga menunjukkan merokok dapat menyebabkan terjadi glaukoma. Dari penelitian saya. Ini didukung oleh studi Perez de Arcelus, di mana pada studi ini dikatakan perokok aktif menunjukkan hasil signifikansi yang dengan HR 1,88 dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok dan sudah berhenti merokok. Jadi mereka merokok ini lebih berisiko. Perokok aktif. Beberapa mekanisme telah ditemukan di beberapa jurnal, banyak sekali mengatakan yaitu merusak trabeculamus sword, merusak ganglion retina, juga menyumbat lumen arteri dari proses arteriosklerosis dan sebagainya seperti itu, yang nanti berkontribusi pada peningkatan TIO. Dan juga ada yang mereka menyatakan bahwa ini tuh juga merusak saraf optik gitu, dan juga meningkatkan stres oksidatif gitu. Nah, kafein dan glaukoma. Di studi ini ternyata mengonsumsi kafein itu lebih banyak menderita glaukoma, dan hasil penelitian juga menunjukkan mengonsumsi kafein secara signifikan dapat menyebabkan glaukoma. Jadi ini termasuk salah satu penelitian yang menanyakan apakah kafein mempengaruhi glaukoma. Ternyata mereka mempengaruhi glaukoma, mereka mengonsumsi kafein. Nah, jurnal-jurnal sebelumnya ini banyak yang tidak menemukan ya, jadi bahkan mereka ini ketika konsumsi kafein berlebihan pun TO-nya juga tidak seberapa meningkat seperti itu. Miopia dan glaukoma. Nah, dari studi ini benar miopia ini menjadi penyebab kedua ya, atau setelah merokok tadi secara signifikan dapat menyebabkan glaukoma. Didukung oleh studi dari Sim et al. Menunjukkan bahwa penderita glaukoma lebih banyak pada mereka yang memiliki kelihatan refraksi, dan semakin tinggi angka miopia, semakin tinggi risiko mereka mengalami open angle glaukoma atau OAG. Mekanisme miopia ini dapat menyebabkan glaukoma ini masih belum jelas, jadi beberapa jurnal banyak sekali berpendapat tapi masih belum jelas. Tapi yang pasti berhubungan dengan rusaknya saraf optik, karena kan mereka memegang saraf optik dan merusak saraf optik dan meningkatkan TIO, dan juga ada mereka mengatakan bahwa ini juga mempengaruhi CCT atau corneal thickness tadi. Konklusinya, jadi jenis kelamin, konsumsi kafein, merokok, dan kelainan refraksi dapat menyebabkan terjadinya glaukoma di Kenya. Dengan laki-laki sebagai faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan konsumsi kafein, merokok, dan miopia sebagai faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengakhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang.